Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai bahan tambahan lain pada emulsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurahni Kadir, saya sebagai moderator dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Ferry Saputra, Siprianus Rinardi Pajala, Norasi Saje, dan Jurliana Tiku. Next. Adapun materi pertama mengenai emulsi akan dijelaskan oleh Jurliana Tiku. Dengannya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa itu emulsi? Menurut Farmakopeia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi itu berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai susu. Warna emulsi adalah putih. Next. Komponen utama emulsi ada dua, yaitu komponen dasar, komponen tambahan. Komponen dasar yaitu komponen pembentuk yang harus ada di dalam sebuah sediaan emulsi, antara lain fase dispersi, fase kontinu, dan fase emulgator. Komponen tambahannya yaitu bahan tambahan yang sering digunakan dan ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain kolagen, preservatif, dan antioksidan. Next. Kenapa sih bahan tambahan itu ada dalam emulsi? Penambahan bahan tambahan pada emulsi bertujuan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dari sediaan. Contohnya itu mengawetkan sediaan, memberikan warna, mencegah ketengikan, dan meningkatkan penampilan. Dengan kata lain, bahan tambahan digunakan untuk mempengaruhi kualitas dari sediaan emulsi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ferry Saputra. Dengannya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bahan tambahan lain yang pertama itu kosolven, pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat. Penggunaan kosolven dapat mempengaruhi polaritas sistem yang dapat ditunjukkan dengan pengubahan tetapan di elektrikannya. Contohnya kosolven seperti etanol, propilen glikol, polietil glikol, gliserin, sorbitol, dan glikofural. Next. Yang kedua, Coregan saporis. Saporis merupakan zat tambahan yang berfungsi memperbaiki rasa obat. Contoh, Syrupus simplex, Syrupus aurantia, dan lain-lain. Next. Itu yang ketiga, Coregan odoris. Zat tambahan yang berfungsi memperbaiki bau obat. Dalam beberapa formulasi, kedua fase diaromai biasanya 0,1-0,5% minyak menguap. Cukup untuk mengaroma emulsi, contoh oleum menthol piperate, oleum anisi, oleum cinnamomum, dan lain-lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Siprianus Rinardi Pajala untuk menjelaskan materi selanjutnya. Dengannya saya persilahkan. Ya baik, kita masuk ke bahan tambahan selanjutnya, yaitu kolagen koloris. Kolagen koloris ini merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk memperbaiki warna dari sediaan. Dan ketika sediaan emulsi ingin diberikan warna yang baik, sangat penting untuk penambahan kolagen koloris sebagai agen pemberi warna. Salah satu contoh kolagen koloris yang sering digunakan yaitu karamel untuk memberikan warna coklat, karminum untuk memberikan warna merah, dan tinkrosin untuk memberikan warna kuning. Next. Selanjutnya ada larutan penyangga. Larutan penyangga juga dikenal sebagai larutan buffer. Larutan buffer ini mempunyai fungsi untuk mempertahankan kestabilan pH dalam emulsi meskipun ada penambahan asam atau basa ke dalamnya. Nah, biasanya larutan buffer yang digunakan untuk sediaan emulsi antara lain yaitu natrium hidroksida,
larutan asam klorida, dan larutan asam nitrat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi terakhir, saya persilakan kepada Nur Asih saja untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya itu ada pengawet, di mana pengawet dibutuhkan dalam emulsi yang disimpan untuk mencegah proses pembusukan protein dan proses fermentasi pada gum. Contohnya, pengawet yang sering digunakan dalam metil propil, paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan krol-butanol, benzalkonium, klorida, fenil merkuri asetas. Selanjutnya itu ada antioksidan, di mana antioksidan berfungsi mencegah terjadinya ketegikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak, tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi. Biasanya antioksidan mempunyai molekul yang merupakan sistem redoks yang menunjukkan potensial oksidatif lebih tinggi daripada bahan terapeutik atau sebagai alternatif adalah senyawa yang menghambat dekomposisi obat yang diinduksi radikal bebas. Contohnya antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat atau kopherol, asam sitrat, propil galat, asam galat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami mengenai bahan tambahan lain pada emulsi, yang pertama itu kosolven, korigen saporis, korigen odoris, korigen koloris, larutan penyangga, pengawet, serta antioksidan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.